Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di pinggir jalan, tepatnya di taman tukang batu bata. Walaupun di sini produksi batu bata, namun saat ini berfungsi sebagai taman bunga dan bunganya tidak tahu dijual atau tidak. Yang penting saya bisa menikmati bunga yang ada di sini. Ini adalah tempat saya untuk mempelajari keindahan alam dan untuk mengajar siswa-siswa saya di rumahnya masing-masing secara online. Ikuti pelajaran yang akan saya ajarkan di channel saya. Nama lengkap saya, identitas saya, dan segala apa yang berhubungan dengan saya. Podcast, YouTube, Facebook, Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pertama mengenai Al-Zalzalah, di mana bumi digoncangkan. Saat itu bumi mengeluarkan isi perutnya. Intan, berlian, besi, semuanya yang ada di perut bumi dikeluarkan. Di situ kita tahu bahwa manusia tidak lagi memperhatikan harta yang ada di dalam bumi, baik itu emas ataupun berlian. Karena pada saat itu bumi sedang digoncangkan, tidak seperti goncangan yang biasa kita rasakan gempa beberapa skala Richter, namun gempa yang sangat dahsyat sehingga kiamat pun terjadi di sini. Dan pada waktu yang bersamaan, di peniupan sangkakala yang kedua, manusia dibangkitkan dari alam kubur dalam bentuk yang beraneka rupa, beraneka ragam, wajah yang ditampilkan sesuai dengan amal perbuatannya. Saya beri contoh satu, singa. Singa itu adalah makhluk yang malas, yang jantan. Jika laki-laki tidak bekerja, kemudian perempuannya saja yang bekerja, laki-lakinya bermalas-malasan, maka akan dibangkitkan tidak sebagai manusia, karena manusia fitrahnya seorang laki-laki itu harus bekerja. Dia akan dibangkitkan jadi singa. Bagaimana dengan seorang koruptor jadi tikus? Bagaimana dengan seorang yang serakah, yang tidak ada rasa puasnya jadi babi? Bagaimana dengan seseorang yang keras kepala? Wah, bentuk segala rupa sesuai dengan sifat-sifat yang ada. Kita tahu sifat binatang itu tetap, namun sifat manusia itu adalah berpikir. Jika manusia menyalahgunakan sifat dari rasa berpikirnya itu, maka manusia akan menjadi wujud yang lain. Dan salah satu yang sangat tidak enak dipandang adalah muka rata. Ada orang-orang yang dibangkitkan dengan muka rata, tidak ada mukanya, yaitu dia yang suka meminta-minta. Meminta-minta tanpa adanya sebab yang jelas. Maksudnya adalah dia punya harta, namun punya kebiasaan yang buruk, yaitu minta-minta. Bukan untuk dirinya lapar saat itu, bukan. Namun dia meminta-minta supaya dia memperkaya dirinya. Dia tidak akan pernah ada mukanya. Makanya dilarang meminta-minta jika kalian berkecukupan. Jika tidak berkecukupan, tidak dibiasakan. Usahakan dulu sendiri, baru meminta-minta itu jalur terakhir jika kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Contohnya adalah tidak punya tangan, kaki, lumpuh, baru bisa minta-minta. Itu pun kalau diizinkan oleh pemerintah. Pemerintah tidak menyarankan meminta-minta, makanya ada dinas sosial. Itulah yang sangat menjadikan bagi saya di hari kebangkitan nanti, yaitu orang yang meminta-minta, orang yang serakah, orang yang malas, dibangkitkannya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dan banyak pula yang jadi manusia tapi kakinya pincang. Ada juga yang jadi manusia tapi mulutnya lebar, lidahnya panjang. Saking banyaknya sifat-sifat yang dialami oleh manusia, saking banyaknya rupa-rupa yang akan dibangkitkan nanti di akhirat. Itulah yang akan disampaikan pada tafsir surat Al-Zalzalah. Simak episode berikutnya. Setelah manusia berbangkit, mereka pun terheran dan bertanya-tanya. Kenapa mereka terheran? Karena mereka pun sadar bahwa siksaan di alam barzakh belumlah semaksimal apa yang dia kira. Bahwa kenikmatan yang ada di alam barzakh belum semaksimal yang dia kira. Mendadak mereka dibangkitkan di tengah-tengah perjalanan siksaan atau kenikmatan di alam barzakh. Alam barzakh adalah alam kubur, di mana manusia yang telah mati
mereka merasakan nikmat-nikmat atas segala amal perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Banyak yang menyesal dan banyak pula yang bersyukur. Yang bersyukur adalah dia yang memaksimalkan potensi dan segala hal yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia tidak menyesal dan menikmati hasilnya. Orang yang menyesal adalah yang tidak memaksimalkan potensi kebaikan yang ada dalam dirinya. Maka kebaikan itu memang sulit, namun jika dilaksanakan sehingga menjadi karakter dan akhlak, itu akan membuahkan hasil nanti di alam barzakh nanti. Tidak melihat harta, juga tidak melihat sisi yang lainnya. Kita fokus pada diri untuk melakukan kebaikan untuk diri dan untuk kebaikan orang lain. Bumi menjawab, "Wahai, ada apakah ini? Kenapa saya dibangkitkan?" Bumi pun menjawab dengan simbolnya. Digoncangkan, kemudian dikeluarkan segala isinya dan segala rupa yang ada di dalam isi bumi. Dalam riwayat lain, bumi menjadi saksi pada keseluruhan tempatnya. Tempat-tempat yang kita pijak terdahulu, tempat-tempat yang kita gunakan untuk kebaikan maupun keburukan akan berbicara kepada kita dan menjadi saksi. Misalnya, dia telah melakukan sholat 2 rakaat. Dia di sini pernah melakukan pembohongan. Dia di sini telah mendendang temannya. Dia di sini pernah pukul orang sampai pingsan. Segala tempat yang kita pijak akan menjadi saksi ketika itu, ketika dibangkitkan di Al-Zalzalah pada trompet kedua. Mereka setelah dibangkitkan, ada yang menuju jalan menuju surga, kebaikan, dan ada yang menuju jalan ke neraka, sesuai dengan apa yang dia usahakan ketika dia masih berada di dunia. Keguncangan yang terjadi di surat Al-Zalzalah ini bukanlah gempa yang berada di satu tempat, namun di semua tempat. Al-Ardi itu adalah pijakan. Ardi bukan hanya bumi, namun di planet lain pun itu terjadi. Di planet Mars itu terjadi, karena sebagian manusia nanti di masa depan 5 tahun lagi akan berada di sana. Sebagian semua manusia yang berada dimanapun, di planet manapun, di sisi dimensi manapun, mereka akan merasakan kegoncangan tersebut. Adil, tidak terpilah-pilah seperti sekarang. Kalau sekarang di Banten gempa, di Sumedang tidak. Di Bandung gempa, di Semarang tidak. Terpilah-pilah. Kalau nanti gempanya seluruh bumi. Artinya seluruh pijakan yang dipijak oleh makhluk, termasuk tempat-tempat yang tidak kita ketahui semuanya. Nah, untuk itu ada kata ya'mal di dalam surat Al-Zalzalah. Ya'mal artinya amal. Amal itu ada berupa kebaikan atau amal keburukan. Amal kebaikan akan dibalas dan amal keburukan juga akan dibalas. Seluruhnya pada masa Al-Zalzalah ini akan dibuka, akan tersingkap, akan terekam segala yang pernah kita buat. Memang sebagian manusia di sini akan merasakan akibat dari apa yang dia lakukan. Namun yang paling menyedihkan adalah saat dia melihat rekaman itu dan dibalas secara adil. Kalau di dunia itu tidak ada artinya. Begitupun juga dengan kebaikan. Saat manusia berbuat kebaikan, di dunia masih hidup juga di sini, masih hidup di dunia belum mati, dia mendapatkan balasan, dia juga mendapatkan rezeki yang berlimpah pada saat dia hidup. Namun itu juga tidak ada artinya, karena yang ada artinya hanyalah ketika dia dibangkitkan, ketika dia berada di akhirat. Dia akan dihitung seadil-adilnya. Sekecil kebaikan apapun akan dihitung, sebesar kejahatan apapun akan dihitung, sekecil apapun akan dihitung. Yang menarik atas amal-amal di sini adalah dibagi 3. Pertama, amal berpikir, amal fisik, dan amal qalbu. Amal qalbu adalah niat. Nah, yang akan dibahas di sini adalah niatnya. Niat ada yang baik, ada yang buruk. Jika niat baik dimasukkan kepada amal kebaikan, jika niat buruk tidak dimasukkan kepada catatan amal buruk, tidak. Itulah yang menarik dalam Islam. Kemudian secara fisik itu kita tahu seperti memukul, menghardik, menendang, dan menganiaya. Itulah cerita dari surat Al-Zalzalah. Begitulah. Dan selanjutnya kita akan mengetahui pada episode berikutnya. Dari episode ini kita akan mengetahui bahwa amal
sekecil apapun akan dihitung. Artinya, jika ada dosa yang kecil, itu akan dihitung. Tidak ada dosa kecil. Dosa kecil akan menimbulkan dosa-dosa yang besar. Bagaimana disebut sebagai dosa kecil jika dilakukan terus-menerus dan menjadi karakter, dan akhirnya dibangkitkan sebagai pendosa kecil? Tidak ada. Begitupun dengan pahala besar. Tidak ada pahala besar, tidak ada juga pahala kecil. Pahala kecil jika terus-menerus dilakukan, maka akan menjadi karakter dan akan dibangkitkan menjadi orang yang terpuji di akhirat nanti. Begitupun dengan pahala besar. Tidak mengapa kita bersedekah 1000 dalam seminggu atau 1000 sehari. Yang penting rutin dan menjadi karakter kebiasaan sehingga terbawa sampai tua nanti. Dan ketika meninggal pun pahala 1000 itu masih tetap mengalir. Itulah kelebihan dari ajaran Islam di awal dan di akhir. Selanjutnya, kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Kita pun tahu pom bensin bisa kebakaran dari puntung rokok yang kecil. Makanya sesuatu yang kecil tidak bisa diremehkan. Berhubung seseorang itu berbohong, berbohongnya kecil, dia tidak memperbaikinya dan akan terhitung serta akan menyesal nanti di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat sangatlah adil. Jadi ketika ada kesalahan kecil akan dihitung, dan dihitungnya juga akan dilibatkan orang lain jika itu merugikan orang lain dosa kecilnya. Maka dosa kecil manakah yang tidak merugikan orang lain? Tujuan dari Al-Zalzalah ini supaya kita tidak meremehkan yang namanya dosa kecil. Dosa sekecil apapun itu bersumber dan berasal dari bisikan setan. Bisikan setan itu sangat halus sehingga kita tidak merasakan. Bisikan setan itu mempengaruhi hati kita dan mempengaruhi niat kita. Biarinlah, kecil ini kok. Biarinlah, dia juga suka seperti itu kok padaku. Sakali ewang weh, gantian aja. Bukan seperti itu. Tapi kita harus komunikasikan dan harus meminta maaf duluan jika kita merasa mempunyai dosa yang kecil. Dalam Asbabul Nuzul, surat-surat Al-Zalzalah ini turun ketika Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar. Mereka berdua sedang makan. Nabi sedang makan, Abu Bakar pun sedang makan. Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi dan akan menjadi khalifah ketika Nabi wafat. Abu Bakar makan, Nabi pun makan, dan di tengah-tengahnya ada surat turun. Kemudian Rasulullah pun menceritakan apa yang dia dapatkan, sehingga Abu Bakar pun berhenti makannya di tengah jalan, lalu langsung bertanya ketika Al-Zalzalah itu selesai dibacakan, apakah yang saya lakukan ini saya akan lihat di hari kemudian? Sambil mengangkat tangannya dan seperti ini. Lalu Nabi pun menjawab, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang diperbuat dan dilihat di dunia ini itu bisa merupakan bagian apa yang akan dilihat di hari kemudian. Segala sesuatu yang kita lakukan itu dapat dilihat lagi di hari kemudian. Betapa canggihnya hari berbalas ini. Direkam semua yang ada di dunia ini yang kita perbuat sekecil apapun. Tidak ada teknologi yang seperti itu. Adapun amal-amal kebaikan, maka Allah menangguhkannya sehingga baru dilihat di hari kemudian. Artinya apa? Artinya jika kita berbuat kebaikan, janganlah berharap kebaikan itu akan berbalik balas di dunia saat itu juga. Kebaikan itu akan berbalas dan akan menjadi makna berarti sangat ketika di hari kemudian. Makanya ketika kita beramal kebaikan, janganlah bertanya-tanya dan janganlah berharap atas segala apa yang kita tanam, atas segala yang kita lakukan. Kalau berbuat kebaikan, ya berbuat saja kebaikan. Janganlah pikirkan apa dampaknya nanti di dunia. Dan di dunia ini hukumnya berbeda dengan di akhirat. Di akhirat itu kekal, mutlak, sedangkan di dunia itu relatif. Sebagian orang berbuat kebaikan kepada orang lain bisa dibalas dengan kebaikan lagi,
bisa dibalas dengan diabaikan, bisa juga dibalas dengan keburukan. Contohnya suami dan istri. Seorang istri berbakti kepada suaminya, tapi suaminya kurang bersyukur dan akhirnya dia pun mencaci maki istrinya karena kurang pelayanan, masakannya tidak enak. Loh, seperti itukah? Nah, jika ingin kita ikhlas, jika ingin kita ridho, kita akan ikhlas saat kita tidak mengharapkan apa-apa dari kebaikan kita. Kebaikan itu akan berbalik saat kita berada di akhirat. Itulah makna yang terdapat dari surat Al-Zalzalah. Janganlah kalian berharap atas apa yang kalian lakukan kebaikan terhadap orang lain. Balasan itu akan diterima dari jalur manapun di dunia ini. Bahkan kemutlakan balasan itu akan didapatkan nanti di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bunga matahari satu. Ini adalah bunga matahari yang kedua, dan itu adalah bunga matahari yang ketiga, dan ini sedang di pinggir jalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.